Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kemurahan Tuhan masih terus dilimpahkan kepada kita sampai hari ini. Mari saat ini saya mengajak kita semua, kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia layak untuk terima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau sahabat dalam hidup kami. Inilah pujian kami di hadapan-Mu Tuhan.
lebih lagi. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Hanya Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari kita akan membuka hati lebih lagi untuk Tuhan bekerja. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, saat Roh-Mu bekerja,
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita kembali membuka hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa, memohon supaya Tuhan memberikan hikmat pengertian akan kebenaran firman Tuhan bagi kita, terlebih bila Roh Kudus yang akan menyinari setiap hati kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang dimampukan untuk menangkap rahasia firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan, jikalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Hamba memohon kepadamu, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menyertai, bahkan menerangi setiap hati umat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga Roh-Mu sendiri yang akan memberikan hikmat dan pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga seluruh jemaat Tuhan Kau mampukan untuk menangkap kebenaran firman-Mu dengan baik. Mereka akan melakukannya, mereka akan menghidupinya, sehingga firman-Mu akan terjadi, firman-Mu akan hidup, dan ada buah kebenaran yang akan mereka hasilkan, dan semuanya itu memuliakan Engkau. Bentengi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya percaya ada satu semangat yang luar biasa pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu kemenangan yang luar biasa yang juga Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pagi hari ini kita semua tetap berada di dalam anugerah, kasih dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama akan kita gunakan untuk membuka hati di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita selebar-lebarnya. Kita berikan tempat untuk firman Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, tidak terasa minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Mei. Dan tidak terasa di tahun 2020 ini kita sudah memasuki bulan yang kelima. Ya, rasanya tahun baru saja berlalu, tetapi tidak terasa kita sudah masuk pada bulan yang kelima. Dan saya percaya di bulan ini Tuhan akan membawa kita lebih lagi. Tuhan akan menunjukkan kedahsyatannya, kehebatannya, keajaibannya di dalam kehidupan kita lebih lagi. Ya, tema tahun ini tentang tema Nothing is impossible, yang artinya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu akan terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab memang benar Allah kita bukanlah Allah yang terbatas. Allah kita bukanlah Allah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa di luar batas kemampuan kita, di luar batas pemikiran kita, di luar batas nalar kita. Dan semuanya itu akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Saya dan saudara, kita semua akan tetap menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya mengambil tema, yaitu untuk kita bisa mengalami yang namanya nothing is impossible. Ya, bulan Mei kita mengambil tema, yaitu kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, itulah yang menjadi tema dan judul firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita membuka bersama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga.
ayatnya yang ke-17. Kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Sekali lagi kitab 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ayat ini sedang berbicara, ayat ini sedang menjelaskan tentang siapa Allah yang kita sembah, tentang siapa Allah yang kita percayai, tentang siapa Allah yang kita jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Allah kita adalah roh, Allah kita bukan zat yang dapat dibatasi ruang kerjanya, ruang geraknya, dan keberadaannya. Tetapi Allah kita adalah roh, di mana roh bisa menembus segala sesuatu, bisa berada di segala tempat yang tidak terbatas, yang tidak dapat dipetak-petakan. Dan di sini dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hal ini menjelaskan kalau Allah kita adalah pribadi yang sangat luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat. Sebab ayat ini berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan kita senantiasa dan selalu menyatakan kemenangan atas hidup kita. Nah, kemerdekaan yang tercatat, kemerdekaan yang disebutkan dalam ayat ini berbicara tentang kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebab saya percaya, bukan hanya kemerdekaan secara rohani saja yang Tuhan berikan, tetapi juga kemerdekaan secara jasmani. Kemerdekaan secara rohani. Mungkin ini berbicara, Tuhan telah memerdekakan kita dari segala belenggu dosa yang mengikat kita. Kebiasaan kehidupan kita yang lama. Contohnya tentang penyembahan berhala. Mungkin kita ini mendapat warisan dari nenek moyang kita. Dan warisan ini bukan hanya berbicara warisan tentang harta, tetapi warisan yaitu tentang penyembahan berhala. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu akan terus mengikat selama itu belum diputuskan, dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Jadi kebiasaan lama kita tentang penyembahan berhala, tentang percabulan, tentang perzinahan, pornografi, perjudian, mabuk, dan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan yang pernah kita lakukan dan itu mengikat kita.
Kita dimerdekakan dari ikatan perjanjian dengan kuasa gelap. Mungkin kita pernah mengikat perjanjian, membuat kerjasama dengan kuasa gelap lewat orang-orang yang dipakai oleh kuasa gelap, lewat paranormal dan sebagainya. Mungkin kita minta pesugihan, kita minta penglarisan, kita minta kekayaan, naik pangkat, kita ingin dihormati, ingin kebal dan sebagainya. Kita melakukan itu. Ikatan kutuk dosa. Mungkin apa yang kita lakukan, bahkan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, itu berbuah atau menghasilkan kutuk bagi kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita selalu hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka semuanya itu dihancurkan dan kita benar-benar menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Jadi kemerdekaan secara rohani. Secara jasmani, di mana Tuhan akan memberikan kita kelepasan, kemenangan, sukacita di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Sekalipun mungkin saat ini kita ada di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan hidup, di dalam himpitan, di dalam tekanan, di dalam ancaman, baik secara kesehatan maupun ancaman dari segi keamanan. Banyak kejahatan terjadi, pencurian, perampokan, penjambretan, dan juga kejahatan-kejahatan yang lain. Dan itu terjadi di sekitar kita, terjadi di sekeliling kita. Tetapi saya percaya, ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan, maka akan ada kemerdekaan yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergumul dengan kebutuhan hidup, dengan ekonomi, dengan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Apalagi dalam situasi saat ini, sebentar lagi mungkin saudara kita akan merayakan hari raya. Bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak terkena dampaknya. Pasti. Karena apa? Mungkin bagi kita yang punya anak-anak kecil, mereka tahunya kalau hari raya baju harus baru, semuanya harus baru. Karena apa? Teman-teman mereka bajunya baru, di rumah teman-teman mereka ada makanan. Mungkin anak-anak kita tidak mau tahu, di rumah juga harus ada makanan, harus ada snack dan sebagainya. Paling tidak, itu akan menambah pengeluaran kita. Padahal situasi sedang sulit seperti ini. Bahkan kita bergumul dengan kesehatan. Mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang melawan sakit penyakit yang sudah menaun. Mungkin dengan kondisi seperti ini mengganggu imunitas kita. Kekebalan tubuh kita merosot. Sehingga mulai timbul sakit baik ringan maupun sakit
yang lain. Dan banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup yang terus mendatangi kita. Tetapi saya mau katakan, 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ini menjelaskan bahwa ketika kita hidup di dalam pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus, maka kemerdekaan yang sesungguhnya akan terus-menerus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hal ini tidak boleh ditawar. Kalau saudara dan saya, kalau kita mau hidup di dalam kemenangan, kita mau hidup di dalam kemerdekaan, dan menjadi orang yang merdeka sesungguhnya, maka hidup kita harus kita serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Kita tidak boleh berjalan menghadapi segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi mari kita belajar untuk menyertakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mungkin pertanyaannya, mengapa harus dengan kuasa Roh Kudus? Mengapa kok tidak harus dengan kekuatan lain? Saya mau katakan, 2 Korintus 3 ayat 17 sudah menjawab pertanyaan itu. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kemenangan, di situ ada mujizat, di situ ada kelepasan. Jadi sudah jelas, kalau tidak dengan kuasa Roh Kudus, maka tidak akan pernah kita mengalami kemerdekaan. Justru sebaliknya, kekalahan, dan akhirnya kita mati, kita binasa. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, kita akan kembali melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, apabila kehidupan kita ini, kehidupan kita yang sekarang ini, tanpa Roh Kudus, mau jadi apa Bapak Ibu? Kita mau menjadi seperti apa? Dan bagaimana kelangsungan hidup kita? Gak mungkin kita akan menjadi seperti saat ini. Gak mungkin kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari. Gak mungkin kita akan mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita akan bisa bersyukur dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang Tuhan lakukan? Dan ini perlu kita ketahui, bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata Tuhan sudah memikirkan kelangsungan hidup kita. Sehingga Dia berjanji, Dia berfirman, akan memberikan Roh Kudus sebagai gantinya
di dunia ini. Karena apa? Yesus harus naik ke surga. Kenapa dia harus naik ke surga? Karena apabila Yesus tetap ada di dunia, maka itu akan menjadi satu persoalan. Karena keterbatasan keberadaannya sebagai manusia biasa seperti kita. Oleh sebab itu dia harus naik ke surga. Dan dia memberikan Roh Kudusnya. Rohnya sendiri yang tidak terbatas yang akan menyertai kita. Tuhan Yesus berfirman, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Karena Tuhan tahu, apabila orang-orang percaya ditinggalkan begitu saja tanpa pimpinan, maka kehidupan orang-orang percaya akan kembali kepada kehidupan lamanya. Dan sudah jelas, mereka tidak akan pernah mengalami kemenangan, bahkan tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Oleh sebab itu dia memberikan Roh Kudusnya, Roh yang tidak terbatas, Roh yang dahsyat, Roh yang ajaib, Roh yang sanggup melakukan segala perkara. Diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk memimpin, untuk menolong, untuk menyertai, untuk menghibur, untuk berkuasa atas kehidupan kita, menolong segala kelemahan-kelemahan kita, melakukan apa yang menjadi keterbatasan kita, bahkan selalu mengingatkan kita, membawa kita kepada jalan kebenaran, jalan kemenangan, sehingga apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan apakah hal ini bukan sebuah berkat bagi kita? Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ke-18. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Dan itulah janji Tuhan. Lalu pertanyaannya, harus seperti apa kita ini hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Allah, sehingga kemerdekaan yang berasal dari Allah itu dapat terjadi dan terus terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang masa. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan mengalami kemerdekaan, yaitu yang pertama, kita harus selalu membuka hati dan izinkan Roh Tuhan memimpin, berkuasa, dan bekerja di dalam hidup kita.
dengan membuka hati dan mengizinkan Roh Tuhan, mengizinkan Roh Kudus, mengizinkan Roh Allah memimpin, berkuasa, dan bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita sedang mengizinkan Roh Tuhan itu berotoritas, berkuasa, bertahta di dalam hidup kita dan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita mengaku kalau kita ini orang percaya, sekalipun kita mengaku bahwa kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi apabila kita tidak pernah membuka hati di hadapan Tuhan, kita tidak pernah mengizinkan Roh Kudus berkuasa memerintah di dalam hidup kita, maka untuk selama-lamanya Roh itu tidak akan pernah memimpin hidup kita. Sebab Roh Kudus, sebab Roh Allah itu tertib. Ketika Roh Kudus atau Roh Allah itu diizinkan berkuasa di dalam kehidupan orang tersebut, maka dia akan melakukannya, dia akan mengerjakannya. Roh itu akan berkuasa atas hidupnya. Tetapi ketika orang tersebut tidak mengizinkan dan tidak membuka hati, Roh itu akan diam saja. Karena sekali lagi, Roh Allah adalah Roh yang tertib. Dan ketika Roh Tuhan berkuasa, memerintah, memimpin, menyertai kehidupan seseorang, maka orang itu sedang hidup di dalam pimpinan, di dalam penyertaan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang tersebut, sehingga baik tubuh, jiwa, dan rohnya ada di dalam kekuasaan pimpinan Roh Kudus. Sehingga orang itu akan mengerjakan, akan melakukan, akan terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan dia akan dibawa oleh Tuhan selangkah demi selangkah menuju kepada kemuliaan Tuhan. Orang itu akan melihat keajaiban demi keajaiban. Orang itu akan mengalami pembelaan Tuhan. Orang itu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Orang itu akan mengalami mujizat demi mujizat. Orang itu akan dibawa kepada kemustahilan demi kemustahilan. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan di dalamnya. Dan orang itu akan terus berdiri tegak, menjadi kuat, sekalipun ada banyak hal datang menerpa hidupnya. Sebab seperti firman Tuhan dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jika Tuhan memimpin kehidupan seseorang, maka siapa yang akan menjadi lawan orang tersebut? Sebab Tuhanlah yang menjadi pembela, Tuhanlah yang menjadi penolong, Tuhanlah yang menjadi pemimpin atas hidupnya. Dan Tuhan yang turut bekerja. Tuhan yang ganti berperang atas orang itu. Oleh sebab itu, mari buka hati dan izinkan Roh Tuhan berkuasa, memimpin, memerintah, berotoritas atas kehidupan kita. Izinkan Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupanmu.
Bapak Ibu ingat cerita yang ada di dalam Alkitab tentang perkawinan yang ada di Kana. Seharusnya keluarga yang ada di Kana, keluarga yang membuat pesta, itu mendapat malu. Tetapi karena ada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dilibatkan, maka persoalan yang seharusnya menghancurkan hidup mereka, mempermalukan keluarga ini, Tuhan ubah dengan sukacita. Tuhan Yesus ubah dengan kemenangan. Tuhan melakukan mujizat. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita hidup, membuka hati, dan mengizinkan roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup. Jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup. Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki standar hidup. Kita harus memiliki pedoman hidup. Dan standar hidup yang kita miliki harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan mengingatkan untuk kita berbeda, tampil beda, tidak menjadi serupa, tidak menjadi sama dengan dunia ini, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus memiliki standar hidup sendiri. Berbicara tentang standar hidup, standar itu apa? Kalau kita punya sepeda motor roda 2, di bagian sepeda motor itu ada yang namanya standar. Ada yang tunggal, ada yang ganda. Tujuannya apa? Standar. Supaya sepeda itu tetap bisa berdiri ketika tidak digunakan. Baik dalam posisi miring atau berdiri tegak. Jadi standar itu untuk sandaran, untuk kita bertumbuh. Untuk kita bersandar. Demikian juga standar hidup kita. Standar hidup kita yang harus kita miliki bukan terbuat dari besi, bukan terbuat dari baja, ataupun logam-logam yang lain, bukan juga pangkat, bukan juga jabatan, bukan juga harta, kekayaan, bukan juga pengetahuan ataupun teknologi. Tetapi standar hidup kita adalah firman Tuhan. Coba katakan kanan kiri. Standar kita adalah firman Tuhan. Mengapa? Harus firman Tuhan. Jawabannya, karena apa? Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Coba kita baca bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Iya. Mengapa saya katakan bahwa standar hidup kita bukan dari logam, bukan harta kekayaan, jabatan, pangkat, dan sebagainya, tetapi standar yang harus kita miliki adalah firman Tuhan. Karena apa? Sudah jelas, firman Tuhan adalah Allah. Dan firman itu berasal dari Allah. Dan apa yang Allah firmankan, apa yang Tuhan firmankan, itu tidak pernah salah, dan itu mengandung satu kekuatan, mengandung satu memiliki power yang luar biasa, yang akan terus menjaga, menyertai, memimpin, mengarahkan, menasehat, menguatkan, menghibur, menolong di dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu sungguh sangat luar biasa, dan itu yang harus kita jadikan sebagai standar di dalam hidup kita, sebagai sandaran hidup kita. Supaya apa? Kita tetap hidup di dalam kemerdekaan yang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apapun firman itu, siapapun yang menyampaikan, mari kita hormati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah produk dari Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika engkau merasa ditegur, ketika engkau merasa diselentik, engkau merasa diingatkan tentang dosa-dosamu, tentang kejahatan-kejahatanmu, ketika engkau dihibur, ketika engkau dikuatkan dan sebagainya, ya harus selalu bersyukur dan terima firman itu dengan sukacita, karena firman harus menjadi standar di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan dan bagaimana kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus tetap menjaga nyala api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Katakan kanan kiri, katakan yang ada di sebelahmu, ya, tetap jaga nyala api Roh Kudus dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, terkadang apa yang terjadi di sekitar kita, baik keadaan yang terjadi, pengaruh, lingkungan, sahabat, dan sebagainya, semuanya itu bisa saja menjadi sesuatu yang dapat memadamkan nyala api Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita sering mendengarkan berita-berita negatif, berita-berita yang melemahkan, ketika kita salah bergaul, salah berkomunitas, mungkin kebiasaan-kebiasaan mereka, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi kita terus ada di dalamnya, maka secara perlahan itu akan berdampak yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ingat, firman Tuhan berkata, perbuatan buruk merusak perbuatan buruk, kebiasaan buruk merusak kebiasaan baik.
Sekalipun kita ini anak Tuhan tulen. Kalau dalam ibadah, kalau dalam gereja, semangat kita menyala-nyala. Tetapi kita tetap berada dan terus berada di lingkungan yang tidak mendukung. Maka secara perlahan, api Roh Kudus itu akan padam. Karena apa? Tidak menjaga. Kita terpengaruh, kita terbawa arus, kita terlena. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat ke-11, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap layanilah Tuhan. Dan ketiga, kita menjaga api Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan kita tetap biarkan itu menyala-nyala. Maka kita tidak akan menjadi orang yang kalah. Kita tidak akan pernah loyo di dalam beribadah, di dalam mengikut Tuhan. Kita akan terus bergairah di dalam menjalani hidup ini, di dalam kita beribadah, di dalam kita melayani. Kita akan memiliki semangat yang luar biasa. Kita akan berpikir positif. Di dalam melihat segala sesuatu kita berpikir positif, tidak mencari kelemahan orang. Tidak menuntut sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kita selalu berpikir positif terhadap orang lain dan terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Dan itu membuat kita bersuka cita, membuat kita hidup berkemenangan. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita tidak akan pernah mudah yang namanya sakit. Kita tidak akan mudah mengeluh. Kita tidak akan pernah mudah bersungut-sungut. Dan hari-hari kita selalu menjadi hari-hari yang baik. Sebab apa? Roh kita menyala-nyala. Roh itu akan terus memimpin kita. Terus berjalan. Menembus kemustahilan, melihat keajaiban, mengalami mujizat, menerima berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semua, jagalah api Roh Kudus itu tetap menyala di dalam kehidupan. Sidang jemaat yang saya kasihi, pagi hari ini firman Tuhan sudah sangat jelas saya sampaikan bahwa kita harus tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa penyertaan Roh Kudus, mustahil kita mengalami kemenangan. Tetapi ketika kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dengan membuka hati, dengan percaya dan mengizinkan Roh itu berkuasa atas hidup kita, dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi standar di dalam hidup kita, dan tetap menjaga nyala api Roh Kudus itu dalam hidup kita, maka saya percaya hidup kita akan mengalami kemenangan. Dalam situasi sulit seperti apapun, kita akan menemui, kita akan menjumpai, kita akan mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai,
Tuhan akan memimpin. Tuhan akan membawamu melihat kemustahilan. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Tuhan akan menguatkan. Tuhan akan menghiburkan. Tuhan akan memelihara. Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan akan mendatangkan berkat. Tuhan akan menjagamu. Tuhan akan melindungimu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu seperti yatim piatu. Sebab Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tetap semangat dan tidak pernah putus asa di dalam mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan respon firman Tuhan pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Saya undang para pemain musik, singers akan maju ke depan untuk kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu iya dan amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahlah urapan ke atasku. Yes, amen. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu. Dibarui urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. 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 Hambamu selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah Roh Tuhan terus berbicara kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan biarlah umat-Mu berusaha untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan membuka hati, mengizinkan Roh Tuhan bekerja, berotoritas dan berkuasa atas hidup mereka. Dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup, sebagai standar yang luar biasa.
dan mereka akan tetap menjaga nyala api Roh Kudus, sehingga kami percaya ketika umat-Mu melakukan firman-Mu, maka Tuhan akan membawa umat Tuhan di tempat ini menembus batas keajaiban-keajaiban, mengalami kedahsyatan dan mujizat Tuhan, dan mengalami kemerdekaan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga kembali membuka hati di hadapan Tuhan untuk kami menyambut berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Kembali hamba berdoa memohon kepadamu, Tuhan, Engkau yang akan menumpangkan tangan-Mu atas setiap unsur roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang saat ini sudah ada di hadapan setiap umat-Mu. Hamba berdoa, kuduskan, sucikan di dalam kuasa firman-Mu. Bahkan hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu. Kuduskanlah hidup kami, layakan kami untuk kami ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Sebab kami rindu kuasa tubuh, kuasa darah-Mu akan terjadi di dalam seluruh kehidupan umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita kembali siapkan hati kita untuk kita menyambut berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Sebelum saya melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya akan kembali membacakan peraturan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu setiap pribadi kita menguji hati kita, menguji diri kita, dan secara pribadi kita berdoa, mohon Tuhan melayakkan setiap pribadi kita supaya berkat roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus itu benar-benar terjadi atas kehidupan kita. Kita iringi sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian karya terbesar. Bersama-sama dengan pujian ini. Kasih yang terindah
Mari Bapak Ibu, kita akan pegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dihancurkan dan dipecah-pecahkan untuk kita semua. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk roti yang kudus ini, yang melambangkan tubuh-Mu, tubuh Tuhan, yang sudah dihancurkan, dipecah-pecahkan untuk kami semua. Kami bersyukur sebab Tuhan menderita, Tuhan mengorbankan nyawa untuk kami semua. Oleh sebab itu kami sebagai orang-orang yang telah Kau tebus, kami akan hidup sebagai tubuh Kristus dan kami akan memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa tubuh-Mu juga terjadi atas kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat, membangkitkan iman dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima tubuh ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman dan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali mari kita pegang cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Bapa, kami kembali bersyukur kepada Tuhan atas cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah-Mu. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkuasa, darah yang berasal dari surga, darah anak domba Allah yang tidak ada cacat dan celah. Dan darah itu sudah tercurah untuk pengampunan dosa kami. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk darah-Mu. Dan biarlah kuasa darah Tuhan Yesus memperbaharui kehidupan kami, memerdekakan kami. Darah-Mu yang akan menyucikan dan menguduskan setiap pribadi kami. Dan darah-Mu berkuasa untuk menyembuhkan tubuh kami. Oleh sebab itu kami mau terima darah Kristus dengan ucapan syukur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, dengan hati yang bersyukur dan iman kepada Kristus, kita minum air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, kita muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah. Nama
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemenangan, untuk kelepasan, untuk kemerdekaan, untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk berkat-berkat dan mujizat. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara semua, sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah secara online. Dan tidak lupa saya juga berterima kasih untuk seluruh pelayan ibadah yang sudah melayani, untuk worship leader, singer, para pemain musik, bahkan tim multimedia. Dan biarlah Tuhan akan terus memberkati dan memakai Bapak Ibu Saudara semua dengan luar biasa. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi saya mengundang dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada, kita bangkit berdiri, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba kembali memohon berkat kepada Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pasutri demi pasutri ya Tuhan. Tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang dewasa, remaja, pemuda, bahkan para lansia. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Ketika mereka di rumah ataupun di luar rumah, Tuhan akan memberkati. Ketika mereka berjalan kaki, ketika mereka berkendaraan, Tuhan juga akan memberkati. Bahkan ketika mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan di tempat pekerjaan mereka ataupun di rumah mereka, Engkau juga memberkati dan mendatangkan keberhasilan. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan ataupun orang-orang jahat. Lindungi mereka dari segala sakit penyakit, bahkan dari serangan wabah virus corona. Tetapi biarlah berkat Tuhan, berkat perlindungan Tuhan dinyatakan atas mereka. Ajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau, dan tetap menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kembali Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Sebagaimana iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah kita jadikan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Maka dengan iman yang sama, terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta berkat persekutuan, penyertaan, pimpinan, kuasa Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan yakin sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu
penuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa